Masalahnya kan gini, Sal. Agama pun diturunkan di negara sana. Karena orang sana itu banyak orang yang tidak tahu. Makanya nggak ada agama turun di Nusantara, di Jawa. Karena orangnya sudah tahu semua. Dan sudah bertuhan semua. Lah untuk apa dikenalkan oleh Tuhan? Tapi begitu dikenalkan Tuhan dari sana, kita langsung berselingkuh goda-gadek. Makanya lihat saja di mana negara dituruni agama dan turuni nabi. Berarti agama negara itu adalah negara rusak malahan. Lah kok kita itu malah nganut dari orang-orang bernegara rusak. Saat ini kantun pertanyaan. Monggo. Ini kan terkait Tuhan Pak Dato. Nggih. Itu kan ada sebuah kalimat. Nggih. Tiada Tuhan selain Allah. Allah. Nggih. Allah Tuhanku. Nggih. Tuhan itu belum mesti Allah. Nggih. Padahal tadi sudah dijelaskan Pak Darmo bahwa Tuhan itu sejatinya kan kebutuhan. Kebutuhan, nggih. Nah, kalau Allah itu sejatinya apa? Kan diterangkan di dalam agama bahwa Allah itu asma, nama. Berarti nama Tuhan itu, tapi kan belum menemukan siapa Tuhan. Kan namanya yang ada. Jadi kalau menyebut Tuhan itu Allah, itu hanya nama yang perlu dipahami siapa yang punya nama itu loh, siapa. Gitu loh. Makanya Allah itu Tuhanku. Tapi Tuhan bukan Allah, karena Allah adalah asma. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kan pun jelas. Setiap kita mau memulai apa harus membaca itu. Kan sudah jelas. Tapi kenapa setelah memulai dan mengerjakan kok kalian semua takut? Pertanyaannya ngeten lho. Napa enten to tiyang ngomong aku wedi mbek bapakku, ibuku napa enten? Tapi nek salate telat mon aku wedi mbek Gusti Allah kan ngoten to? Lah berarti letak Rahman Rahimnya kemana Tuhan itu? Wong jelas Tuhan itu pengasih dan penyayang. Berarti nggak ada jahatnya sama sekali Tuhan itu. Sing garai dadi jahat, sing garai dadi geram, sing dadi galak niku lak otake jenengan ki ambak. Dan apa niku bukan salah satu tanda bahwa jenengan niku berselingkuh. Artinya berani menduakan Tuhan. Jadi Tuhan sing Rahman Rahim jenengan hindari, jenengan milih Tuhan sing galak ngoten lho. Pripun? Dereng paham? Ya. Misal ada pertanyaan? Rahayu, Mbah Darno. Ya, Rahayu. Mungkin ini tadi mengutip apa syair tadi ya, syair suluk. Syair suluk. Sedikit tahu saya tuh baca gitu kan Mbah dari sisi akademis dan lain-lain, dari kebudayaan juga, bahwa yang hung yang kayak seperti itu kan itu mungkin dalam akademis itu disebut suara kosmik gitu kan Mbah. Dan suara kosmik itu terbukti dipakai dari benua Eropa dan lain-lain itu untuk menenangkan jiwa dan sebagainya. Mungkin di bidang dalam kebudayaan bahwa alat musik yang ujungnya seperti kendang, suling, bahwa itu tuh alat musik untuk nyampai ke dia gitu, kepada Tuhan, katakanlah seperti itu. Apakah ada sangkut pautnya dengan suara kosmik itu untuk ketenangan hati, pikiran dan lain sebagainya gitu? Soalnya kan kalau saya lagi ikut pagelaran Mbah Darno sendiri, ketika membacakan sesuatu gitu atau dikatakan mantra itu pasti ada suara dengungnya, gitu seperti itu. Bagaimana itu Mas?
Ya itu sebenarnya kan ya kalau dihubungkan dengan apa tadi kata bisa suara kosmik. Ya. Ya. Orang Jawa itu mau dibicarakan kosmik dan lain sebagainya kan mungkin sebagian orang Jawa apa kosmik gitu. Ya karena itu bahasa dari Tapi sana. kalau dengan suara-suara yang banyak ada dengungannya. Walaupun dia tidak tahu artinya tapi dia sudah bisa menempatkan diri di saat dengung itu. Contohnya suling. Nah, ya. Walaupun syair dari suling itu apa kita nggak tahu, tapi di saat suling itu bunyi, apa yang tergambar di otak kita? Keheningan, ketenangan. Kalau sulingnya nanti merdu dan menyentuh hati, kadang kita itu tidak sengaja mengeluarkan air mata. Kendang, akhirnya juga dengung. Gong. Karena tak dan dung itu kalau masuk di hati itu beda rasanya. Kalau tak artinya seperti kita ada hentakan, tapi di saat deng kita tuh mau nggak mau mantuk. Artinya kita percaya. Tanpa diajari, tanpa ada yang mengartikan. Di saat kita itu lagi joget enak-enaknya, tapi begitu dengar deng, kita tuh harus merendah. Iya toh? Siapa yang berani di saat dung terus kita mumbul? Apakah ini ada yang oh kamu salah di saat deng mumbul? Nggak ada. Di saat bunyi kendang yang besar dipukul deng, kita tuh langsung merendah sendiri dengan sendiri. Artinya kesadaran. Jadi dari suara kosmik dan lain sebagainya, orang Jawa itu sudah sangat berkesadaran tinggi. Yaitu satuhu. Artinya walaupun itu tidak dibicarakan bahwa inilah kebenaran, orang Jawa sudah tahu bahwa inilah yang benar. Benar ya. Gitu loh. Maka kalau ditanya ada hubungannya, kalau ada itu berarti kadang-kadang tidak, tapi kalau otomatis berarti selalu ada. Nah itu Mbak, mungkin salah satu poin dari apa yang barusan Mbah sampaikan itu kan kebanyakan orang-orang sekarang atau mungkin dia itu telah terdoktrin dari ajaran luar, katakanlah kita garis bawahi penjajah gitu kan. Ya. Selalu menganggap bahwa wah orang Nusantara itu masih hidup di zaman batu dan lain-lainnya seperti itu. Nah kembali lagi ketika Mbah tadi bilang otomatis tanpa diajari itu entah kenapa otomatis aja diri itu sudah ini. Berarti nyata kita itu tidak perlu diajari, kita itu tidak perlu kitab, kita itu tidak perlu bisa dikatakan wahyu lah katakanlah. Kita itu ya sudah bersama Tuhan gitu. Nggak mau dijelaskan gimana lagi ya, dari awal saya sudah menjelaskan bahwa setiap orang yang menganggap Tuhan itu satu. Tapi Tuhan itu satu dari kesatuan antara aku dan Pisal, antara Pisal dan Mas Warno dengan Mas Indra. Ini kan adanya 4, ini punya Tuhan masing-masing. Kalau dilihat dari syariat, dari luarnya, seperti Tuhan itu 4. Ya. Tapi yang dimaksud Tuhan yang ada di dalam dirinya kan semuanya hidup. Makanya Tuhan itu satu tadi, tapi dari beberapa kesatuan hidup. Itulah satuhu apa? Satuhu hidup. Nah setelah hidup itulah baru mencari kebutuhan. Akhirnya melahirkan kitab, melahirkan agama. Itu kebutuhan Tuhan apa kebutuhan kita? Kebutuhan kita. Nah kenapa kalau sudah ada kitab yang di alam ini kita harus menulis kitab lagi? Bukannya kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh bodoh kalau nggak ditulis kita nggak bisa baca. Untuk apa arti mata? Untuk apa arti hidung? Untuk apa arti mulut? Untuk apa arti telinga? Kalau kitab itu hanya cerita masa lalu orang, kita nggak perlu menceritakan itu. Kalau menulis masa lalu orang, di sini belum ada jalan waktu itu. Apakah harus saya tulis galengan waktu itu? Kira-kira? Kan lebih baik untuk membicarakan jalan ini. Walaupun sudah halus ada lubang, kita bicarakan aja tutup supaya halus. Supaya apa? Yang lewat enak. Apakah perlu ditulis? Kan perlu diwujudkan nyata. Makanya orang Jawa itu kitabe tanpa tinulis iso diwaca.
Gitu loh. Mau cari kitab apa lagi? Kalau kitab itu hanya yang diterangkan sejarah orang per orang. Itu masa lalu lah, masa lalu itu sudah hilang. Kecuali masa lalu itu akan kembali di masa sekarang. Mungkin perlu ditulis. Lah masa lalu itu sudah hilang kok. Nah kenapa orang sana bisa menulis masa lalu orang? Lah orang Jawa kalau sudah menulis masa lalu orang sini yang dinamakan kitab. Apa itu? Centini, kitab Gadoloco, kitab Adamakno. Kok kita nggak mau mempelajari itu? Kenapa? Kok harus membaca kitab yang dari sana? Lah iku apamu? Gitu loh. Tapi kalau sastra Jendro Hayuningrat, wah ini kejawen. Nah kamu orang apa? Nah itu. Gitu loh. Apa kita lupa diingatkan Bung Karno waktu itu? Kalau kamu jadi orang Islam, jangan kamu jadi orang Arab. Ya. Kalau kamu orang Kristen, jangan menjadi orang Vatikan. Kan begitu. Tapi nyatanya Ya itu. dari orang Jawa sudah banyak yang keblinger, sudah hilang Jawanya. Jadi ini mau nggak mau, kita itu muat nggak muat, dijejeli terus hal itu. Supaya apa? Supaya kamu itu nggak sempat untuk belajar Nusantaramu sendiri. Supaya kamu belajar di sana terus. Karena dengan belajar di sana, yang kamu untungkan siapa? Nusantaramu apa? Orang yang kamu belajar itu. Iso-iso Nusantaramu kamu gadekan untuk pergi ke sana. Kepengen kamu ngemis di negaramu sendiri. Kira-kira. Kepengen kita menjadi tamu di negara kita sendiri. Kenapa kita harus selalu memuliakan tamu? Dan kita pun juga didogma, tamu adalah raja yang harus kita hormati. Ini dogma, salah, hati-hati. Jadi setiap ada orang aneh yang hidungnya nggak pesek sama kita, terus kita hormati, itu tadi cium-cium tangannya. Lah bapak ibumu kapan? Kadang kamu diingatkan orang tua lo marah. Tapi kalau orang itu yang mengingatkan, orang itu yang marah-marah, kamu malah terpiping kayak cacing kena sabun. Terus apa yang dikatakan seolah-olah itu kebenaran bel. Ya mungkin ya Mbah, kita itu namanya sistematis gitu dari awal kita dijauhkan dengan jati diri sampai kita itu tidak mempunyai harga diri dan menjual diri ya, sampai 3 seperti itu. Terus ini Mbah, mungkin agak keluar dari topik pertama gitu kan. Apa-apa. Ada beberapa pertanyaan tuh ini Mbah. Katakanlah malaikat, nabi dan sebagainya gitu kan. Semuanya itu ada pada diri kita gitu kan Mbah. Bisa dianalogikan seperti itu. Kemarin kan sudah saya wedar. Nah ini Mbah, apakah yang digambarkan sosok yang ada gitu, ada sosoknya itu, apakah itu suatu rekayasa atau seperti apa gitu kan? Saya kira gitu ketika banyak ajaran-ajaran luar itu selalu itu tuh mengandung syair gitu kan, itu suatu syair yang berbentuk filosofi yang harus kita buka. Sedangkan kita juga tidak kalah hebatnya gitu filosofi Jawa, apalagi tadi tembung-tembung yang Mbah Darno sampaikan gitu. Nah berikut tadi sosok itu apakah itu suatu rekayasa untuk menjajah kita secara sistematis atau bagaimana gitu? Masalahnya gini Sal, di Nusantara ini memang banyak orang yang lagi kumat. Masalahnya gini, belum pernah tahu tapi dia berani bercerita gitu. Nah itu masalahnya. Menggambarkan malaikat terbang. Kapan ketemu malaikat terbang? Dia menceritakan itu apakah nggak bertentangan dengan nuraninya? Kalau itu dia menganut cerita orang ini zaman dulu, apakah itu bisa dipercaya kira-kira? Kalau dia menyampaikan, kalau ini sampai dipercaya dan orang ini menyampaikan orang lain, kan artinya dia itu penyebar kebohongan yang harus dipertanggungjawabkan.
Makanya orang Jawa itu nggak percaya seperti itu, karena malaikat itu perantara. Kita bisa melihat itu karena perantara mata. Kita bisa merasakan manis pahit dengan perantara lidah. Itulah malaikat. Kita bisa mendengar perantara telinga. Kita bisa mencium karena perantara hidung. Kan cuman itu sebenarnya yang dimaksud malaikat. Malaikat mau digambarkan seperti apa? Bahkan malaikat itu katanya pernah dengan dengar suara atau apa mengelilingi aras itu sampai terbakar sayapnya. Lah ya kalau dia itu pernah mengetahui dan kalau dia akal itu masuk akal itu nggak apa-apa. Nah kalau enggak dia mau dicap dia pembohong, kan nggak mau tak? Paling-paling nanti di kitab ini diterangkan seperti ini, nah diterangno wae kok. Nah yang menulis kitab itu siapa? Ya manusia, sama saja, kan gitu. Nah untuk apa percaya itu? Mendingan kalau orang Jawa kitabnya kasunyatan, gitu loh. Kita terus membicarakan malaikat, penyampai wahyu, pemberi rezeki dan lain sebagainya. Ya sudah malaikat itu kita puja aja, nggak usah kerja. Kan mendingan begitu. Nah coba kira-kira malaikatnya turun nggak? Ini loh. Kalau turun, tolong mintakan nomor tak tahu mbok aneh. Nah, gitu ya lebih enak. Boleh kita percaya seperti itu, boleh. Tapi paling tidak itu harus bisa diimplementasikan ya, pada diri kita sendiri. Makanya kita untuk apa belajar seperti itu? Kasunyatan yang real, yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan, itu yang penting daripada kita belajar hal yang halusinasi belaka. Untuk apa? Supaya hidup kita itu cerah. Gitu loh. Kita di mana saja diawasi oleh Tuhan. Sehingga kita itu nggak berani berbuat apa-apa. Orang lain sudah makan lontong, makan rawon, sudah makan soto, kita masih makan jangan kelor terus. Kapokmu kapan? Jawabannya ini deh. Makanya kenapa kita mempunyai kapitayan, mempunyai ilmu yang kasunyatan, nggak kita pakai. Tapi kita dibodohi dengan ilmu yang istilahnya itu untuk apa ya, meningkatkan halu kita, angan-angan kita itu seolah itulah yang paling benar itu. Nabi sendiri, apakah nabi juga bukan berasal dari kata nab? Nab artinya apa? Kolbu artinya batin. Nah bukannya batin yang suci itulah nabi, yang sudah bisa menguasai nafsu kita sendiri. Nah kalau orang sana mengklaim orang-orang itu, orang-orang yang tertulis itu, kan di sana. Lah di sini masalahnya kan gini, Sal. Agama pun diturunkan di negara sana karena orang sana itu banyak orang yang tidak tahu. Makanya nggak ada agama turun di Nusantara, di Jawa, karena orangnya sudah tahu semua dan sudah bertuhan semua. Lah untuk apa dikenalkan oleh Tuhan? Tapi begitu dikenalkan Tuhan dari sana, kita langsung berselingkuh goda-gadek. Makanya lihat saja di mana negara dituruni agama dan turuni nabi. Berarti agama negara itu adalah negara rusak malahan. Lah kok kita itu malah nganut dari orang-orang bernegara rusak? Kok malah nganut orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan? Wong kita itu sudah bertuhan. Mau di sini Tuhannya itu banyak. Ada Gusti Allah, ada Sang Hyang Widi, ada Sang Hyang Wenang. Kok malah disuguhi Tuhan yang namanya saja? Kan saya sudah ngomong Sang Hyang Wenang artinya sak weca teko wong
lanang itu Tuhan. Lah sak weca itu hasil dari kasih sayang bapak dan ibu. Terus kita ada. Berarti kita dicipta oleh Sang Yang Menang. Karena bentuknya air maka dibilang Sang Yang Toyo. Itu dah. Gusti ingkang Moho Suci. Itu kelihatannya memang menjijikkan, tapi itu kesuciannya luar biasa itu. Turunnya saja dari Baitul Maqdis. Coba. Lah Baitul Maqdis itu di mana? Digambarkan di mana? Di Palestina. Kalau sekarang dinamakan Masjidil Aqsa. Apakah di dalam kitab-kitab yang lain diterangkan bahwa Masjidil Aqsa itu tempat terlarang? Nah, mana yang tempat terlarang? Coba. Gitu toh. Makanya tetap tak tekankan. Ayo waras. Kita menerima bahwa kita itu diciptakan menjadi manusia. Sudah. Kita harus tiru hewan. Kita harus meniru pohon pisang. Ya, walaupun tadi sudah saya omongkan, ini saya ulangi lagi. Contohnya kalau kita itu meniru pohon pisang, mulai kecil dia tumbuh dengan sendirinya sampai besar. Dan akhirnya dia mengeluarkan ontong. Dan setelah ontong itu nyebar, akhirnya membuatlah apa itu ngarani apa pentil. Ya, mulai pentil buah lah. Sampai dia sabar menunggu, pohon itu menunggu sampai buah itu besar. Dan setelah besar, sampai masak. Akhirnya siapa yang menikmati? Manusia toh. Yang ditanyakan pohon pisang pernah menuntut apa sama manusia? Karena buahnya sudah diambil, pohonnya malah dipedot, dicacah-cacah, dibuang. Tapi karena dia sudah menerima bahwa dia itu adalah pohon pisang, ya sudah nggak nuntut apa-apa. Pernah pohon pisang, karena saya sudah berbuah, nanti saya minta mohon masuk surga loh Gusti. Pernah? Gitu. Kambing yang kita sembelih, pernah dia setelah disembelih, saya nanti ya masukkan ke surga loh Tuhan, karena saya sudah disembelih manusia. Pernah? Kira-kira. Dan kita yang menyembelih, apa pernah kita memikirkan kemana roh kambing yang kita sembelih tadi? Pernah? Lah yang ngumek terus lah menungso toh. Sebenarnya wis ngurbakno nyawane wedhus. Wedhuse diancam nggo tumpakan, ngeterno mlebu swarga pisan. Lah niki nek ra sentengen ra mungkin. Lah apakah pernah memikirkan rohnya kambing itu loh? Setelah disembelih lo kemana? Pernah memikirkan? Coba. Nah, apakah kamu selalu kepengen dijajah dengan pemikiran-pemikiran seperti itu? Kira-kira? Sudah enggak mbah ke belakang enggak mbah pedes malah. Oke masih. Enak Pak, sini gue enak. Rasa. Ya, tapi kata sini belum terima mungkin iki ndak.